Dan lu tahu nggak, rupanya sumur inilah yang tadi kita lihat seperti onggokan batu dari luar. Waktu itu karena kita semua pada takut sama ular itu, kita semua diem aja di situ beberapa menit gitu ya kan, sampai si ular itu ngelewat. Karena kita benar-benar takut, men. Gue takut banget di tengah kegelapan kayak gitu tiba-tiba ular itu ngelilit ataupun matok kita ya. Itu sih Serem sih. parah sih. Makanya gue bilang ini adalah hal terabsurd, hal yang paling menakutkan buat gue. Gue bukan ketemu hantu tapi ketemu ular gede banget. Men, gue nggak bisa bayangin sih kalau teman gue nggak sempat ngeliat ular itu bisa berabe gue. Lo tau nggak? Setelah ularnya lewat dan pergi entah kemana, perasaan gue tetap aja takut, nggak tenang kayak gitu. Gue berasa diikutin terus sama tuh ular. Gimana kalau ularnya nggak cuma satu? Gimana kalau di sebelah kiri ada? Gimana kalau di sebelah kanan ada? Gimana kalau di spot yang lain ada? Atau mungkin di gua yang gue datengin ada lagi. Ya udah, gua pasrah aja. Paling enggak ada penjaga gua yang menemani. Petualangan malam itu pun berlanjut. Saat itu, gue jalan dengan sangat hati-hati. Sekali lagi, belum pernah gue setakut ini, men. Keadaan semakin gelap karena harus melewati pepohonan yang seperti hutan kecil. Udah gitu ya, di sisi kiri jalan ada jurang yang lumayan. Waktu temen gue sorot pakai lampu kamera, di bawah tuh gelap banget. Gelap banget pokoknya. Pokoknya malam itu gue udah makin panik dan ngerasa gue paling ciut di situ. Gue takut banget. Dan saat itu karena perasaan gue udah mulai nggak karuan, gue mempersilahkan guide yang tadi nuntun kita, dia di depan, gue di belakang. Karena gue setakut itu, men. Parah. Lu bisa takut juga ya ternyata? Ya iyalah, apalagi gue ngeliat ular kayak gitu. Lo tau nggak? Hari makin gelap. Sedangkan masih ada 4 gua yang harus kita lewatin. Ya kan makin malam makin spooky nggak sih, men? Terus? Akhirnya karena udah kepalang tanggung, udah kita jalan aja. Setelah melalui perjalanan yang super duper menegangkan, akhirnya sampailah kita di gua yang kedua. Suasana pun sudah gelap gulita. Dari jarak beberapa meter aja, gue ngeliat pintu gua yang kedua ini. Tapi karena saking gelapnya, gue nggak bisa nembus sampai ke dalam. Mulut gua itu seperti batu yang menggelantung di ruang hampa. Sisanya gelap gulita. Terus ya, dengan arahan penjaga gua itu, gue mencoba masuk. Bayangan gue udah, pikiran gue udah kemana-mana. Karena jarak pandang di sana tuh deket banget, men. Karena ketika kita masuk ke dalam gua itu gelap. Gue nggak habis pikir. Takutnya ya, bayangan gue tuh tiba-tiba pas gue di depan situ, ada sesuatu yang langsung di depan mata gue, langsung berhadapan gue. Kayak sosok apa gitu, gue langsung makin takut sih. Ada yang nongol gitu kan? Iya, gue setakut itu sih. Gue nggak ngebayangin kalau dia ada di sana, Sel. Ya udah pasti pingsan di dalam lah. Dan tadi gue cerita ke kalian berdua kan, ini adalah pengalaman menyeramkan selama umur hidup gue.
Gue sebelumnya nggak pernah takut kayak gini, men. Merinding. Secara fisik, gua kedua ini jauh lebih angker sih dari gua pertama. Dindingnya kokoh dan juga berlumut, men. Horor pokoknya. Tapi ya udah, ibarat udah basah, ya udah mandi aja sekalian. Udah sampai di pintu gua, jelajah aja sekalian. Jangan nanggung, kata teman gue. Akhirnya, dengan memberanikan diri kita masuk ke dalam gua. Karena memang guanya pendek, kita jalan ke dalamnya masuknya jongkok kayak gitu, men. Tapi udah pas masuk ke dalam itu lega sih. Bahkan lo tahu yang bikin gue kayak makin penasaran di dalam tuh ada toiletnya gitu. Hah? Seriusan. Dan lo tahu nggak? Ada yang bikin gue makin parno. Apa tuh? Tiba-tiba guide yang bawa gue itu dia langsung jongkok. Dalam hati, ini orang ngapain? Gue berusaha untuk positive thinking, mudah-mudahan dia lagi berdoa. Terus? Cukup lama duduk dan berdiam diri. Lalu kita lanjutkan perjalanan, men. Ini pemandiannya. Ada satu spot lagi yang bikin gue makin merinding di dalam. Lo tau nggak? Di sisi jalan ada sumur tua. Sumur timba. Ini horor sih. Sumurnya tuh kayak di film-film Conjuring gitu. Dan lo tau nggak? Rupanya sumur inilah yang tadi kita lihat seperti onggokan batu dari luar. Perjalanan kita lanjutin. Kita terus menelusuri goa itu dan ternyata kita udah ada di ujung goa, men. Ujung goa yang kedua. Terus lo masuk lagi? Iya, sorry, minum dulu dong. Iya, gue masuk lagi. Seperti niat di awal, gue tuh pengen ngejelajah semua gue yang ada di sini. Tapi begitu memasuki gue yang di sebelah, Jadi kunci dia ada punya juru kunci sendiri dia. Ya istilahnya kalau ada yang kesini yang kita akhirnya pindah ke gua yang satu. Perjalanannya seperti petualangan misteri. Gak ada yang dapat akses masuk ke dalam gua. Penjaga mengajak kami masuk ke gua yang terakhir. juru kuncinya Pak Ujai namanya. Lo tau nggak? Di sini kembali terjadi sesuatu yang bikin gue nyaris kabur. Lo bayangin gue kabur, men. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba lampu kamera mati. Terus pas lampu kamera mati, itu tuh gue langsung kayak, ini terakhir hidup gue sih kayaknya. Karena saking seremnya itu, men. Bulu kuduk gue merinding, dan lo tau nggak? Rasanya tuh kayak ada orang menggantung di leher gue. Pokoknya ngeri deh. Tapi ya, gengs, alhamdulillah sih setelah perjalanan yang gue lewati yang begitu menyeramkan, yang gue ngerasa ini adalah pengalaman yang bikin gue parno gitu ya. Akhirnya gue bisa keluar dari sana. Gue seneng banget sih, tapi ini adalah perjalanan yang gak akan lupa sama gue. Gue mau dong ke sana. Iya sih, penasaran sih. Tapi Iya sih. lu biasanya kan takut, tumben sosokan penasaran sama tempat-tempat begituan. Ya